Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Tsumma qala babul amali bi sunnati. Bermula ini bab yang menjelaskan tentang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari Malik bin Anas dia mengatakan, sampai sudah kabar kepada aku Rasulullah pernah mengatakan, kutinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian pegang mata masaktum, kalau kalian pegang selamanya lantadil, kapanpun, sampai kapanpun kalian tidak akan sesat. Itulah kitab Allah dan sunnah Rasulullah dan sunnahku, sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dari Hasan dari Rasulullah SAW mengatakan, perbuatan yang sedikit tapi berada di dalam sunnah Rasulullah SAW itu lebih baik daripada perbuatan yang banyak, padahal itu bid'ah. Setiap bid'ah sesat, setiap sesat dalam neraka. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia mengatakan, Rasulullah menyampaikan, al-iqtisadu fi sunnati khairun minal ijtihadi fil bid'ati. Sederhana saja, dengan santai mengerjakan sunnah Rasulullah itu lebih baik daripada bercapek-capek di dalam berbuat bid'ah. Dari Hasan mengatakan, ucapan tak ada bagus-bagusnya kecuali kalau dia dibuktikan dalam perbuatan. Ucapan dan perbuatan pun tak ada bagus-bagusnya itu kecuali motifnya benar. Dan ucapan, perbuatan, motif tak ada bagus-bagusnya kecuali mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasir radhiyallahu ta'ala dari Nabi Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, ada dua model manusia tak akan mendapat syafaatku. Satu riwayat, sonfani, dua kelompok, dua grup, tak akan dapat syafaat atau pertolonganku atau doa pertolonganku nanti di akhirat. Satu, penguasa yang otoriter. Kemudian orang yang ekstrim beragama dan keluar dari sunnahku. Ini yaghlu fi dinihi. Ekstrim dia dalam mengamalkan agama itu, tidak mengikut sunnah Rasulullah, tapi mengikut mau dia. Sehingga keluarlah dia dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu dia mengatakan, ikutilah, lazimilah, wajibkan, tetapkanlah diri kalian mengikut jalan dan sunnah Rasulullah. Fa'innahu laysa min 'abdin 'ala sabili wa sunnati dzukira rahman faqad aynahu min khashyatillah. Tidaklah orang yang berada di atas jalan dan sunnah Rasulullah disebutkan Allah yang pengasih penyayang itu, kemudian mengalir kedua air matanya sebab takut melawan hukum Allah Ta'ala, selamanya tidaklah dia akan disentuh oleh api neraka. Dengan syarat dia 'ala sabili wa sunnah, ya. Tidaklah orang yang berada di atas jalan dan sunnah Rasulullah. Disebutkan Allah Ta'ala di dekat dia. Disebutkan kebesaran Allah Ta'ala. Kemudian mengalir air matanya nangis. Meremang kulitnya kerana takut kepada Allah. Kecuali adalah misluhu. Seumpama dia itu seperti pohon kering daun-daunnya. Kemudian pohon tadi ditiup angin. Gugurlah daun-daun pohon itu. Begitulah kira-kira perumpamaannya gugur dosa orang tadi. Wa inna iqtisadan fis sabili was sunnati. Karena sesungguhnya sederhana sebab mengikuti jalan dan sunnah Rasul. Mengikut jalan dan sunnah Rasul itu disebut yang sederhana itu. Ya, itu satu sederhana. Tengah-tengah, kalau bahasa orang sekarang moderat, lebih baik daripada kau capek-capek melaksanakan sesuatu tetapi menyelisihi jalan dan sunnah Rasulullah. Perhatikan perbuatan kalian. Selama dia itu sederhana dan capek-capek. Apa yang diperhatikan? Apakah dia berada di atas jalan dan sunnah para nabi atau tidak? Kata Rasulullah, orang Bani Israel itu berpecah 71 pecahan. Umatku akan berpecah menjadi 72 pecahan. 71 dalam api.
Satu di dalam taman yang nyaman. Sahabat bertanya, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Itulah orang-orang yang mengikuti sunnahku dan mereka senantiasa bersatu padu. Dari Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, memegang teguh, al-mutamasik, orang yang berpegang teguh mengikuti sunnahku. Ketika umatku sedang dalam keadaan kacau balau, rusak, maka untuk dia pahala 100 orang mati syahid. Dari Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, cemanalah keadaan kalian nanti. Apabila kalian dikepung oleh fitnah, cobaan yang begitu berat. Orang tua pun segera menjadi tua bangka. Arti tua bangka ini tinggi sudah umurnya. Tua menjadi tua bangka. Wah, itu kan perumpamaan. Saking kan hebatnya fitnah itu, orang yang tua segera menjadi lebih tua lagi. Anak-anak segera bertumbuh besar menjadi dewasa. Begitulah kehidupan manusia saat itu. Mereka menjadikan fitnah itu yang bukan dari agama sebagai sunnah. Idza ghuyirat, apabila keburukan mereka itu, fitnah itu diubah dan diamalkan, dilakukan selain yang sesuai sunnah, dia mengatakan perubahan kebaikan itu mungkar, salah itu. Itu. Zaman itulah nanti. Ada yang bertanya, kapan itu? Wahai Abu Abdurrahman. Wah, itu kapan terjadinya? Waktu definitifnya tidak disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Tapi tanda-tandanya. Nah, ya, tanda-tanda di zaman itu. Apabila kurang sudah orang yang bisa dipercaya. Nah, itu satu tandanya ya. Wakatsura. Banyak penguasa, tapi sedikit yang mengerti agama. Banyak yang membaca Al-Quran. Perbuatan-perbuatan yang sifat untuk kejayaan akhirat digunakan untuk mencari kesenangan dunia. Mereka memahami agama bukan untuk membela kebenaran agama. Saat itu, Fa'inda dzalika yakunu 'alaikum umara'u in ata'tumuhum adallukum. Saat itu, kalau kalian patuh kepada penguasa, mereka sesatkan kalian. Tapi kalau kalian kritik dia, kalian dibunuhnya. Saat itu apa yang engkau perintahkan, apa yang engkau tunjukkan, apa yang engkau arahkan kepada kami, wahai Abu Abdullah? Kalau bisa jadikan diri kalian seperti tikar. Seperti tikar di rumah-rumah kalian, jadikan seakan-akan diri kalian tikar. Jadi berada di rumah, diam saja begitu. Kalau tidak kalian mau menjadikan diri kalian bagaikan tikar, maka api lebih bagus bagi kalian. Tiba-tiba ada seorang yang meletakkan tangannya di lambung. Dah kau bunuhlah aku, ibnu Ummi Abdin. Itu panggilan daripada Abdullah bin Mas'ud, menunjukkan dahsyatnya. Kacaunya zaman itu. Tapi Abdullah bin Mas'ud, 11 aku sahabat Rasulullah, tidak lepas tanggung jawab. Beliau kasih tunjuk apa yang harus dilakukan. Gitu ya. Seterusnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum, dia mengatakan Rasulullah pernah ceramah di depan kami. Kata Rasulullah, wahai manusia, muliakan kalian sahabatku. Baik-baik kalian sama mereka, cintai mereka. Sebaik-baik manusia adalah sahabat-sahabatku. Yang kepada mereka lah pada waktu itu aku diutus, bukan kepada kalian, tidak. Tapi saat itu mereka lah yang langsung menjadi penerima risalahku. Mereka beriman kepada aku, mereka membenarkan aku, ya, mereka mengimani risalah dari Allah yang kubawa. Mereka mengikutinya, mereka merealisasikannya. Setelah mereka, kemudian manusia yang terbaik adalah memang setelah mereka adalah masa yang setelah mereka, yaitu kalau dalam agama disebut tabi'in. Ya, mereka mengimani aku, mereka mengikuti perintah Allah padahal mereka tak lihat aku. Kemudian masa yang setelah mereka jadi tabi'in, mereka imani aku. Tapi setelah masa tabi'in setelah mereka itu, ada satu masa orang-orang di zaman itu sudah mengabaikan sholat 5 waktu, mengikuti hasrat hati mereka saja. Wa yada'una ma amartuhum bih. Mereka mengabaikan yang kuperintahkan kepada mereka. Justru mereka melakukan yang dilarang.
Mereka ambil agama ini sesuai dengan kemauan mereka. Nah, perbuatan mereka pun ria karena ada motif kepada orang. Mereka bersumpah padahal tak diminta bersumpah. Mereka bersaksi padahal tak diminta bersaksi. Dipercaya tapi berkhianat. Bahkan kalau diberi amanat, mereka tidak melaksanakan amanat itu. Kalau mereka cerita, dusta. Nah, kalau mereka berkata begini begitu, yang dikatakan tidak mereka lakukan. Hilang sudah ilmu dan kesantunan dari mereka. Yang nampak adalah kebodohan dan kebengisan, kasar. Malu dan amanah hilang dari mereka. Yang meruya adalah dusta dan khianat. Durhaka kepada orang tua. Putus tali kasih sayang. Nah, jadi bukan sambung rasa silaturahmi, tapi sumbang rasa sudah. Panjang angan-angan. Pelit. Serakah terhadap kehidupan dunia. Wasyuhu. Syuhu ini lebih pelit lagi dari bakhil. Ya, lebih pelit lagi. Wal hasadu, dengki. Ini pun sama. Dengki ya, lebih parah lagi dari dengki. Culas. Kelakuan mereka buruk. Tetangga pun buruk. Mereka lepas dari agama ini sebagaimana busur, anak panah lepas dari busurnya. Ingat, kiamat tidak terjadi kecuali di tengah-tengah orang-orang jahat. Jika kalian ingin senang, ingin gembira, bukan. Fa'in sarakum, jika kalian senang, jika kalian merasa gembira bahwa kalian mau berada di tengah-tengah surga dan nikmat surga, caranya bagaimana? Ikutilah sunnahku, dan bersatu padulah kalian. Hati-hati, jauhi perbuatan-perbuatan yang diada-adakan dalam urusan agama. Enggak ada dalam agama, tapi dibuat dan dibilang itu bahagian agama. Hati-hati, itu bid'ah. Setiap yang diada-adakan, yang dikatakan itu bahagian dari agama, padahal bukan. Itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah sesat. Allah tidak mungkin mengumpulkan umat Muhammad selamanya di dalam atau di atas kesesatan. Siapa yang melepaskan kepatuhan kepada Allah Ta'ala dan memisahkan diri dari kesatupaduan umat, menyia-nyiakan perintah Allah, menyelisihi ketetapan Allah Ta'ala, dia nanti akan bertemu dengan Allah. Allah marah kepada dia. Allah masukkan dia ke dalam api. Dari Al-Arbab bin Sarih As-Sulami radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Rasulullah menasihati kami. Pernah sekali waktu Rasulullah menasihati kami dengan nasihat yang begitu berkesan. Sampai-sampai air mata kami pun mengalir. Hati kami pun terkesima. Kata, tiba-tiba ada seorang sahabat, ya Rasulullah, macamnya ini nasihat terakhir ini. Apalah janji yang harus kami penuhi kepada baginda? Kata Rasulullah, kuwasiatkan kalian agar senantiasa berhati-hati terhadap hukum Allah. Dengar, patuhi. Siapa di antara kalian yang hidup setelahku nanti akan nampak dialah perselisihan yang cukup banyak. Jauhi perkara agama yang diada-adakan. Dia bukan agama, tapi dibilang agama. Lain kalau budaya atau kultur atau kebiasaan atau adat, itu lain hal. Ini nggak ada di dalam agama. Dibilang ini bahagian agama. Itu hati-hati. Sesat itu kata Rasulullah. Siapa yang hidup pada masa itu nanti di antara kalian, tetaplah dia berada di atas sunnah dan sunnah para pemimpin Ar-Rasyidin Al-Mahdin yang mendapat petunjuk. Ar-Rasyidin yang cerdik, cerdas, Mahdin yang mendapat petunjuk. Maksudnya ini adalah yang 4. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali. Addu 'alaiha bin nawajidh. Gigitlah sunnahku itu dan sunnah para penggantiku itu dengan geraham. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Rasulullah mengatakan, siapa yang memakan yang halal-halal, berbuat sesuai sunnahku, kemudian orang aman dari keburukan dirinya, dia masuk surga. Kalau kayak gini banyak orang yang kayak gini ya Rasulullah, tiba-tiba ada sabda yang nyeletuk. Yalah, kalian bilang banyak sekarang di tengah kalian. Saya kunu fi kurunin ba'di. Itu akan terjadi nanti pada masa-masa setelah aku. Sikit itu. Kalau sekarang ialah banyak kalian yang begitu, makan halal ikut sunnahku, aman orang lain dari keburukan. Nanti itu akan terjadi fi kurunin, di masa-masa setelahku.
Sikit orang yang banyak macam kalian sekarang nih. Pada masa itu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah pernah membuat garis lurus. Waktu itu aku sama Rasulullah di hadapan aku, Rasulullah kasih garis lurus buat Rasulullah. Kata Rasulullah, inilah jalan Allah. Setelah itu digaris lagi oleh Rasulullah di kiri kanan. Banyak kali. Ini banyak jalan, kata Rasulullah. Setiap jalannya ada setan yang mengajak siapapun ke jalan itu. Kemudian Rasulullah membaca surat surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 153. Ini jalanku, lurus, ikuti. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Pecah belah kalian nanti, tercerai-berai dari jalan Allah, dari jalanku itu, kata Rasulullah. Zalikum wasaukum bih. Itulah yang telah diingatkan Rasulullah kepada kalian. Mudah-mudahan kalian berhati-hati. Kata Rasulullah, segala sesuatu ada yang merusakkan ya. Yang merusakkan agama ini kalau menuruti kemauan. Itulah rusak agama. Apa yang disebut dengan hawa, yang jamaknya ahwa. Menurut Syabi disebut ahwa atau hawa karena dia menjerumuskan pelakunya ke dalam api. Itulah hawa itu. Dia menjerumuskan pelakunya ke dalam api. Hawa, bukan hawa. Ha kecil, wa pakai tasydid, alif, hamzah. Hawa, bukan. Itu nama Ummul Bashar, ibu manusia, istri Nabi Allah Adam alaihissalam. Hawa. Ini hawa. Ha besar, waw, alif, hamzah. Ya. Apa itu hawa? Mengapa dinamai hawa? Kemauan. Karena dia menjerumuskan pelakunya ke dalam api. Kata Mujahid rahimahullah, tak tahu aku mana di antara dua nikmat yang paling besar dari Allah Ta'ala kepadaku. Satu, Allah tunjukkan aku kepada agama Islam, atau Allah selamatkan aku dari memperturutkan hawa. Mana antara dua yang lebih besar? Saking kan menurut Mujahid, dua-duanya luar biasa. Ya, Abu Dzar meriwayatkan dari Rasulullah, kata Rasulullah, siapa yang tidak mau bersatu padu, khalafal jamaah, yang menyelisih kesatu paduan bersama umat, walau syibran sejengkal, sungguh dia telah mencabut tali Islam dari tengkuknya. Uwais Al-Qarani berkata dalam sebuah nasihatnya kepada Haram bin Hayyan, Haram bin Hayyan, hati-hati kau, jangan kau memisahkan diri dari persatu paduan. Kalau itu kau lakukan, kau akan lepas dari agama Islam ini, tapi kau tak sadar kau lepas. Akibatnya di neraka nanti kau masuk dalam api. Wallahu a'lam. Sampai sini dulu, nanti akan kita lanjutkan bab tentang prihatin terhadap keselamatan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.